Wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Hadirin mukarramin, para alim ulama, wabil khusus para guru, para orang tua, wabil khusus guru kita mukarram Bapak Kiai Haji Sulaiman, juga yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Juga para penghulu dan staf Bawah Kecamatan Cakung, juga rekan-rekan dari penyuluh agama Islam Bawah Kecamatan Cakung. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat afiah. Insya Allah pada siang hari ini saya bukan menyampaikan tausiah atau maidotul hasanah. Jadi ibarat ngajarin bebek berenang di air. Jadi kita sama-sama hari ini kita akan mengkaji atau mentadaburi sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 90. Hampir dipastikan setiap khatib yang menyampaikan khutbah pada khutbah kedua selalu membaca ayat surah An-Nahl ayat 90. Kalau para khatib pasti hafal. Kalau yang nggak hafal berarti dengerinnya ngantuk, ya. Apalagi Sang Mursidi udah di luar kepala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dari sisi historis, yang kedua dari sisi muwaqiful hadil ayat, kedudukan ayat ini. Yang pertama secara historis, kenapa khatib selalu membaca ayat ini, ya? Ternyata kalau kita kaji itu sejarahnya adalah pada sekitar tahun 717 Masehi itu ada seorang khalifah yang sangat adil. Siapa namanya kira-kira nih? Yang tahu sejarah? Umar bin Abdul Aziz. Nah, wilayahnya itu sangat terbentang luas dari Kufah sampai Afrika Utara. Dan beliau ini, Umar bin Abdul Aziz ini, memerintahkan kepada pemimpin yang berada di bawah kekuasaannya itu, di mana setiap khatib menyampaikan khutbah itu untuk membaca surah An-Nahl ayat 90. Karena waktu itu terjadi perseteruan antara mantunya daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang sangat fanatik terhadap Sayyidina Ali yang dinamakan dengan golongan Syiah. Ada yang menentang daripada Sayyidina Ali, yaitu kelompok Khawarij. Nah, maka dua penguasa besar, yaitu tadi Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali, itu dalam setiap forum, setiap Jumat yang disampaikan adalah mencaci maki. Kalau dia kelompoknya afiliasinya kepada Sayyidina Ali, maka yang dijelek-jelekan adalah kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau yang menyampaikan khutbah kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan, maka yang dicaci maki adalah Sayyidina Ali. Maka untuk meredam itu semua, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz menganjurkan kepada khatib untuk membaca surah An-Nahl ayat 90. Kemudian yang kedua dari sisi mauqif hadhil ayat, kedudukan daripada ayat ini. Ternyata kalau kita kaji, menurut seorang ulama, Imam Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan, kalau Al-Quran ini cuman hanya satu ayat surat An-Nahl ini, maka ini sudah cukup, ya, nggak perlu surah ayat dan yang lain. Itu kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Nah, kemudian kalau kita lihat secara kayak kalau sastranya itu, ternyata ini balagohnya itu luar biasa. Jadi dalam ayat ini ada 3 perintah dan 3 larangan. Yang pertama adalah
berbuat adil. Yang kedua berbuat ihsan. Yang ketiga berbuat ita idil qurba. Kemudian perintah 3 ini juga ada 3 larangan. Yaitu yang pertama kita dilarang berbuat fahsya. Yang kedua munkar. Yang ketiga bagi. Nah, saya nggak nyampaikan semuanya karena ini namanya kultum. Kuliah 7 menit. Kuliah terserah. Kalau tidak 7 menit namanya kuliah 70 menit. Kuliah terserah antum ini. Yang pertama adil. Nah, adil itu yang sama-sama kita ketahui adalah wad'u syai'in fi mahalihi. Ya, itu kayak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Itu namanya adil. Jadi kalau kita punya anak 3 yang 1 SD, SMP, SMA, kita kasih uang 10.000, apakah itu dikatakan adil? Tidak. Yang namanya adil itu sesuai dengan kebutuhan. Wad'u syai'in fi mahalihi. Dan kalau orang berbuat adil itu akan terasa indah, ya. Adil, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kalau kita punya jam mahal, ada jam yang waktu di kemarin yang penjara itu kan, jamnya harganya miliaran. Nah itu jam kalau kita taruhnya bukan di tangan, jam yang mahal kita taruhnya di kaki, kira-kira cakep nggak kelihatannya? Nggak cakep. Jadi kalau orang berbuat adil itu akan kelihatan indah. Kalau maaf kita punya istri 1, 2, ya. Itu kita dibagi itu waktunya, digilir. Nah. Ya. Adil, ya. Atau juga ada yang mengatakan adil itu al-insafu wal istiqomah fil hukmi. Jadi orang yang lurus di dalam menegakkan hukum. Maka di dalam Al-Quran itu ada ayat i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena keadilan itu akan mendekatkan kepada ketakwaan. Jadi emang adil itu belum masih 1 step untuk takwa. Karena adil itu belum tentu dia sesuai dengan hukum. Ada yang adil itu berbuat adil karena ada titipan, ya. Maka sekarang banyak hakim-hakim yang kena pasal, kena hukum. Padahal mereka yang tahu hukum. Nah, maka al-insafu wal istiqomah fil hukmi, artinya harus kuat di dalam kita menegakkan hukum. Yang kedua ihsan, ya. Ihsan itu baik, atau yang sering kita kenal al-ihsan anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Ini kalau kita bandingkan antara adil dan ihsan itu, ternyata yang namanya adil itu ukuran kita melaksanakan kewajiban. Ya seperti kalau kita bisa puasa, sholat yang wajib, yang fardu, zakat, haji dan sebagainya, itu namanya adil. Nah sedangkan yang namanya ihsan itu tidak hanya melaksanakan kewajiban, tapi dia melaksanakan yang sunnah, ya. Ya seperti sunnah kubliyah, badiyah, sodako dan sebagainya, itu namanya ihsan. Kalau di dalam kita bekerja itu yang namanya adil itu adalah kita melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajiban kita, dengan tugas dan fungsi pokok seorang pegawai ASN. Nah kalau yang namanya ihsan itu dia melakukan kebaikan di atas kewajiban. Jadi bukan hanya sekedar dia bekerja sesuai dengan tugas dan kewajiban dia sebagai ASN, tapi bagaimana dia bekerja bersungguh-sungguh, profesional, bagaimana dia memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima. Itu namanya ihsan. Jadi itu posisinya berada di atas adil. Kemudian yang ketiga wa itaidil qurba. Artinya kita berbuat baik kepada kerabat kita. Jadi ternyata karena realita dalam kehidupan kita ada orang yang dia begitu rajin membantu orang fakir miskin, orang kesusahan, tapi kadang sama saudaranya sendiri yang kesusahan dia lupa. Maka di sini ayatnya wa itaidil qurba. Maka kata Nabi, orang yang berbuat baik kepada saudara yang dekat itu pahalanya 2, ya. Wa ala dirrohimi isnatani. Kalau untuk kita berbuat baik membantu saudara kita itu dapat pahala 2. Yang pertama sodaqotun, yang kedua wasilatun. Jadi satu pahalanya sodaqo, yang kedua adalah pahalanya silaturahim.
Kalau kita membantu kepada orang lain itu pahalanya cuma satu, hanya sodako aja Kiai, ya. Yaitu 3. Kemudian yang berikutnya adalah daripada ayat tersebut 3 larangan, ya, yaitu anil fasya wal munkar wal baghi. Ini udah 7 menit. Lanjutin aja selesai. Nah, ini kita percepat aja. Fahsya ini kalau di dalam Al-Quran itu artinya apa? Keji, ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Jangan mendekati zina karena itu merupakan perbuatan yang keji. Jadi keji itu suatu perbuatan yang sangat buruk, Kemudian yang kedua adalah wal munkar. Kita berbuat kemungkaran, nah itu lawan daripada kita berbuat ihsan. Kemudian yang terakhir adalah wal bag. Menurut ulama tafsir diartikan al-dzulmu, berbuat zalim. Jadi kalau kita berbuat kebaikan kepada keluarga kita yang dekat itu pahalanya besar. Tapi bagaimana kalau kita berbuat zalim kepada saudara kita yang dekat, keluarga kita, itu kalau kata ini mafhum mukhalafahnya, ya. Kalau kita berbuat baik kepada saudara pahalanya besar, berarti kalau kita berbuat zalim, aniaya kepada keluarga kita, saudara kita, berarti itu dosanya lebih besar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.